Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Yunus ayat 11 sampai dengan ayat 20. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekiranya Allah mempercepat mengabulkan permintaan kejahatan bagi manusia secepat pengharapannya untuk mendapatkannya kebaikan duniawi, pasti diakhiri ajalnya sebelum waktunya. Tapi kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami itu serba bingung dalam kedurhakaannya. Catatan: Ajal bagi manusia terbagi menjadi dua. Satu, ajal tabi'i. Misalnya, A telah ditetapkan ajalnya sampai ia berusia 60 tahun. Setelah berusia 60 tahun ia meninggal. Itu berarti si A mati menurut ajalnya yang telah ditetapkan atau ajal tabi'i. Yang kedua, ajal ikhtiromi. Misalnya B telah ditetapkan ajalnya sampai berusia 60 tahun, tapi pada usia 30 tahun ia mati karena kecelakaan misalnya. Itu berarti si B mati menurut ajal ikhtiromi. Apabila manusia itu ditimpa malapetaka, dia berdoa kepada kami sedang berbaring, sedang duduk, atau sedang berdiri agar malapetaka itu dilenyapkan. Tapi setelah kami hilangkan bencana itu daripadanya, dia kembali melalui jalan sesat, seolah-olah dia tidak pernah mendoa kepada kami supaya terhindar dari bencana yang pernah melandanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu menganggap benar perbuatan salah yang mereka lakukan. Kami sungguh-sungguh telah memusnahkan beberapa generasi yang sebelum kamu sebab kezaliman mereka. Padahal kepada mereka telah datang para rasul membawa keterangan-keterangan. Meskipun begitu, mereka tidak juga mau beriman. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Kemudian kami jadikan kamu penguasa-penguasa di muka bumi menggantikan mereka karena kami hendak melihat bagaimana caramu berkarya. Dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yang mengatasi semua keterangan yang ada, berkatalah orang yang tiada mengharapkan pertemuan dengan kami, bawakan kami Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah yang ini. Jawablah, bukanlah hakku untuk menggantikannya dengan kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, sebab aku takut akan siksaan hari yang dahsyat jika aku durhaka kepada Tuhanku karena mengikuti kemauanmu. Catatan: Al-Quran yang mereka inginkan jangan ada di dalamnya ayat-ayat yang mencela perbuatan penyembah berhala. Jangan ada di dalamnya ayat-ayat yang menerangkan hari berbangkit. Jangan ada ayat-ayat yang menerangkan siksaan neraka dan sebagainya. Katakanlah, kalau Allah menghendaki agar aku tidak membacakan Al-Quran ini kepadamu, niscaya aku tidak akan membacakannya. Dan tidak pula dia akan mengutusku menjadi rasul untuk mengajarkannya kepadamu. Aku telah tinggal di tengah-tengah masyarakatmu beberapa lama sebelum turunnya Al-Quran. Mengapa kamu tidak mengerti juga? Catatan:
Aku lahir di tengah-tengah masyarakatmu yang telah hidup bersama-sama dengan kamu selama 40 tahun sebelum Al-Quran ini diturunkan. Sebagaimana kamu ketahui, aku belum pernah membacakan baik satu surat maupun satu ayat yang serupa dengan Al-Quran. Apakah tidak terlintas dalam benakmu bahwa seseorang yang telah hidup selama 40 tahun tidak pernah membaca sebuah kitab pun, tidak belajar sesuatu ilmu dari siapapun, belum pernah berkecimpung dalam dunia seni bahasa, akan mampu menggarap sebuah kitab yang menyamai Al-Quran sebelum firman Allah yang begitu sempurna dalam bentuk puisi agung tiada tara? Mengapa kamu minta juga supaya aku memberimu Al-Quran yang lain? Siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya. Mereka menyembah selain Allah, yakni benda yang tidak mendatangkan kerugian maupun keuntungan kepadanya. Mereka berkata, kami menyembah berhala-berhala itu karena merekalah yang akan menjadi pembela-pembela kami nanti di hadapan Allah. Tanyakan, apakah kamu akan memberi tahu sesuatu kepada Allah padahal tidak ada yang tahu, baik malaikat yang ada di langit maupun orang-orang yang terkemuka yang ada di bumi? Kebolehan apa yang dipunyai oleh berhala-berhala itu? Maha suci dan maha tinggi Dia dari segala yang mereka sembah. Catatan: kalau berhala-berhala itu dapat berperan untuk membelamu di hadapan Allah nanti, tentu Tuhan lebih tahu dari kamu. Sedangkan untuk menepiskan seekor lalat yang hinggap di puncak hidungnya saja Dia tidak mampu, konon pula akan membela kamu pada hari kiamat di hadapan Allah. Mulanya manusia seluruhnya merupakan satu umat dengan satu agama tauhid. Setelah berkembang biak, mereka terpecah belah dalam beberapa agama. Kalau bukanlah karena satu keputusan yang ditetapkan lebih dahulu oleh Tuhanmu, pastilah di antara mereka yang membangkang itu sudah diganyang dengan siksa waktu di dunia ini juga, sehubungan dengan apa yang mereka perselisihkan. Catatan: satu agama tauhid maksudnya adalah agama Nabi Ibrahim. Yang kedua, pada mulanya manusia hidup dengan kehidupan sederhana dengan kebutuhan sosial yang sama dalam satu agama seperti satu keluarga. Setelah mereka berkembang biak, timbullah berbagai macam kepercayaan dan kepentingan yang mengundang perpecahan antara mereka. Maka Allah mengutus para rasul membawa wahyu dan Alkitab untuk menunjuki dan menghilangkan perselisihan yang timbul di antara mereka. Tapi isi Alkitab mereka perselisihkan sebab ada yang tidak sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Lagi pula karena kedengkian yang timbul dalam hatinya. Kalau tidaklah karena keputusan yang telah ditetapkan bahwa pembalasan secara umum akan diadakan di akhirat, pasti mereka sudah disiksa di dunia ini saja, seperti halnya kaum Nuh, kaum Samud, dan kaum Ad. Mereka dengan gigih menanyakan, mengapa tidak diturunkan mukjizat alamiah kepada Muhammad itu oleh Tuhannya? Jawablah, hal-hal yang gaib itu adalah wewenang Allah. Karena itu tunggulah apa yang akan terjadi dengan aku dan kamu, sebab aku pun menunggu pula seperti kamu.
Catatan, mukjizat alamiah yang mereka minta ialah mukjizat materi seperti yang dianugerahkan kepada rasul-rasul yang lain sebagai sarana penunjang kerasulannya. Pada ayat ini mukjizat itu disebutkan secara umum. Kalau hendak mengetahui secara terperinci, lihat Al-Quran surat 25 ayat 7, 8, 9 dan Surat 17 ayat 91, 92 dan 93. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Yunus ayat 11 sampai dengan ayat 20. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.